pagi teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan suatu video dengan materi psikologi komunikator dan psikologi pesan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya NK Dia Priani, dan langsung saja kita masuk ke materi psikologi komunikator. Ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. He does not communicate what he says, he communicates what he is. Ia tidak dapat menyuruh pendengar, hanya memperhatikan apa yang ia katakan. Pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan, kadang-kadang siapa lebih penting dari apa. Aristoteles menyebutkan karakter komunikator ini sebagai ethos. Ethos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik, atau good sense, good moral character, good will. Dimensi-dimensi ethos. Menurut Herbert Sekelman tahun 1975, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa 3 hal, yaitu internalisasi atau internalization, identifikasi atau identification, dan ketundukan atau compliance, identifikasi dan ketundukan. Internalisasi terjadi apabila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya. Ketika menerima gagasan, pikiran, atau anjuran orang lain karena gagasan, pikiran, atau anjuran tersebut berguna untuk memecahkan masalah penting dalam menunjukkan arah akan dituntut oleh sistem nilai kita. Identifikasi terdiri bila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang lain atau kelompok lain karena perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan atau satisfying self-defining relationship dengan orang atau kelompok itu. Hubungan uang mendefinisikan diri, artinya memperjelas konsep diri. Ketundukan atau compliance terjadi bila individu menerima pengaruh diri orang atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan diri orang atau kelompok tersebut. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikat tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung 2 hal. Yang pertama yaitu sebagai persepsi komunikat jika tidak inherent dalam diri komunikator. Yang kedua, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya akan kita sebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Karena kredibilitas itu masalah persepsi, kredibilitas berubah bergantung pada pelaku persepsi atau komunikat, topik yang dibahas, dan situasi. Yang kedua yaitu atraksi atau attractiveness. Atraksi fisik menyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik ia memiliki daya persuasif atau namun kita juga tertarik pada seseorang karena adanya beberapa kesamaan antara dia dan dengan kita. Menurut Everett M. Rogers, membedakan antara kondisi homopoli dan heteropoli. Pada kondisi yang pertama, komunikator dan komunikat merasakan ada kesamaan dalam status sosial ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan. Pada kondisi kedua, terdapat perbedaan status sosial ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan antara komunikator dengan komunikat. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homopoli dan daripada kondisi heteropoli. Kekuasaan. Dalam kerangka teori Kalman, kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan seperti kredibilitas dan atraksi. Ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikat. Kekuasaan menyebabkan seseorang komunikator dapat memaksakan kehendakannya kepada orang lain karena ia memiliki sumber daya yang sangat penting atau critical resources. Raven menyebutkan 5 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan koersif atau coercive power. Kekuasaan koersif menunjukkan kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberikan hukuman pada komunikat. Kekuasaan keahlian atau expert power, kekuasaan berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki oleh komunikator. Kekuasaan informasi atau informational power, kekuasaan ini berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh komunikator. Kekuasaan rujukan atau reference power, komunikat menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan untuk menilai dirinya. Kekuasaan legal yaitu legitimate power, kekuasaan ini berasal dari seperangkat aturan atau norma yang menyebabkan komunikator berwenang untuk melakukan suatu tindakan. Akan tetapi, apapun jenis kekuasaan yang dipergunakan, ketundukan adalah pengaruh yang paling lemah dibandingkan dengan identifikasi dan internalisasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Foni Alfionita Fianti Jami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan linguistik.
Ada dua cara untuk mendefinisikan bahasa, yaitu fungsional dan formal. Yang pertama kita akan melihat tentang definisi fungsional, di mana definisi fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa itu diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Yang kedua, definisi formal. Definisi formal menyatakan bahasa sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Tata bahasa meliputi 3 unsur, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Menurut George A. Miller, untuk mampu menggunakan bahasa tertentu, kita harus menguasai ketiga tahap pengetahuan bahasa di atas. Ditambah lagi dengan 2 tahap, di mana pada tahap pertama, kita harus memiliki informasi fonologis tentang bunyi-bunyi dalam bahasa itu. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan sintaksis tentang cara pembentukan kalimat. Tahap yang ketiga, kita harus mengetahui secara leksikal arti kata atau gabungan dari kata-kata. Tahap keempat, kita harus memiliki pengetahuan konseptual tentang dunia tempat tinggal kita dan dunia yang kita bicarakan. Tahap kelima, kita harus mempunyai semacam sistem kepercayaan untuk menilai apa yang kita dengar. Yang berikutnya, bagaimana kita dapat berbahasa? Penemuan Victor menunjukkan bahwa bila dipisahkan dari lingkungan manusia, seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Sebaliknya, kita melihat anak yang dibesarkan di dalam masyarakat manusia pada usia 4 tahun sudah bisa berdialog dengan kawan-kawannya dalam bahasa ibunya. Psikologi menyajikan 2 teori, yaitu yang pertama, teori belajar dari behaviorisme, yang kedua, teori naratisme dan Noam Chomsky. Menurut teori belajar, anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui 3 proses, yaitu asosiasi, imitasi, dan peneguhan. Di mana asosiasi itu berarti melazimkan suatu bunyi dengan objek tertentu, imitasi berarti menirukan pengucapan dan struktur kalimat yang didengarnya, peneguhan dimaksudkan sebagai ungkapan kegembiraan yang dinyatakan ketika anak mengucapkan kata-kata yang benar. Psikolog dari Harvard B.F. Skinner menerapkan 3 prinsip ini ketika ia menjelaskan 3 macam respon yang terjadi pada anak kecil, yang disebutnya sebagai respon tag dan echoic. Menurut Chomsky, setiap anak mampu menggunakan suatu bahasa karena adanya pengetahuan bawaan yang telah diprogram secara genetik dalam otak kita. Teori perkembangan mental dari Jean Piaget memperkuat teori Chomsky dengan menunjukkan adanya struktur universal yang menimbulkan pola pikir yang sama pada tahap-tahap tertentu pada perkembangan mental anak-anak. Bahasa dan proses berpikir secara singkat, teori ini dapat disimpulkan bahwa pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa. Dan karena bahasa kita yang berbeda, pandangan kita tentang dunia pun berbeda pula. Secara selektif, kita menyaring data sensori yang harus masuk seperti yang telah diprogram oleh bahasa yang kita pakai. Dengan begitu, masyarakat yang menggunakan bahasa yang berbeda hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Fungsi kesan nonverbal. Betapapun kekurangannya seperti di sini, Kumisaki dan kawan-kawan, bahasa telah sanggup menyampaikan informasi kepada orang lain. Maxwell menyebutkan 5 fungsi nonverbal. 1. Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya setelah saya menjelaskan penolakannya, saya menggelengkan kepala berkali-kali. 2. Substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya tanpa sepatah kata pun Anda berkata, Anda dapat menunjukkan persetujuan dengan melalui tangguhan. 3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi kawan Anda dengan mencibirkan bibir Anda. 4.
komplement, melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkah penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. 5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul gimbal. Klasifikasi pesan verbal. Belum ada kesepakatan di antara para ahli komunikasi nonverbal tentang pesan nonverbal. Bukan menyebutkan 6 jenis pesan nonverbal: kinesi atau gerak tubuh, polituristik atau suara posemik, atau penggunaan ruangan personal dan sosial, operasi atau menciuman, sensifikasi kulit, dan faktor aktivitas seperti pakaian dan kosmetik. Siklen menyebutkan dengan istilah lain lisensi, sentuhan, bau-bau, teritorial, volfesmi, dan artifaktual. Esken menyimpulkan penelitian tentang wajah sebagai berikut. 1. Wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi senang dan tak senang. Ia menunjukkan apakah komunikator memandang objek penelitian baik ataupun jelek. 2. Wajah mengkomunikasikan berminat atau tak berminat, keterlibatan dalam lingkungan. 3. Wajah mengkomunikasikan identifikasi terlibat dalam suatu situasi. 4. Wajah mengkomunikasikan tingkat dan pengadilan dituju terhadap pernyataan sendiri. Dan 5. Wajah berkali mengkomunikasikan adanya atau kekurangan penderitaannya. Baik, nama saya Nilita Sari dan saya akan menjelaskan tentang struktur pesan dan juga imbauan pesan. Struktur pesannya itu menentukan bagian yang harus didahulukan atau bagian yang kurang penting dalam suatu argumentasi. Dalam menunjang argumen, kita harus membicarakan antara kedua belah pihak, yang mana pihak yang pro dan yang kontra secara sekaligus. Bila bicara menyajikan dua sisi sekaligus antara pihak pro dan juga pihak kontra, tidak ada keuntungannya berbicara karena masalah kondisi yang mencakup waktu, khalayak, tempat, dan juga sebagainya. Urutan pro kontra yang efektif pada urutan ini bila digunakan oleh sumber yang memiliki otoritas yang dimintai oleh khalayak. Argumen yang terakhir akan lebih mudah didengar secara efektif bila ada jangka waktu yang cukup lama di antara dua pesan, dan penyajian segera terjadi setelah pesan kedua. Imbauan pesan. Pesan-pesan yang dimaksud untuk mempengaruhi orang lain, maka kita harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku communicated. Secara psikologis, menghimbau khalayak untuk menerima melaksanakan gagasan kita. Imbauan emosional. Menggunakan persyaratan atau bahasa yang menyentuh emosi communicated. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada emosi takut yang berisi ancaman, mencemaskan, dan juga meresahkan. Yang kedua ada imbauan ganjaran yang dimana kita menjanjikan sesuatu yang mereka perlukan. Yang ketiga ada imbauan motivasional, yaitu menggunakan imbauan motif yang menyentuh kondisi inter dalam diri manusia. Terima kasih.